Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Ibnu Budianto dari kelas IF 105 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan yaitu membuat program dengan tema aplikasi setoran tahfidz. Baik, latar belakang. Pada umumnya, pencatatan data setoran tahfidz masih dilakukan secara tradisional. Nah, pencatatan data secara tradisional dapat memberikan beberapa resiko, seperti kehilangan data dan rusaknya data seiring berjalannya waktu. Maka dari itu, pembuatan aplikasi untuk pencatatan data setoran santri dianggap menjadi solusi untuk menghindari resiko kehilangan rusaknya data serta meningkatkan efisiensi dalam pencatatan data. Lanjut. Tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi ini adalah yang pertama, memudahkan dalam melakukan input data setoran, dan yang kedua, menampilkan rekap data, dan yang ketiga, menyediakan print review untuk melihat dokumen sebelum dicetak, dan yang keempat, menyediakan fitur print untuk mencetak dokumen. Baik, di sini tools dan teknologi yang dipakai. Yang pertama, Visual Studio, ya sudah jelas untuk codingan kita. Dan yang kedua, bahasa pemrograman Visual Basic.NET sesuai dengan persyaratan di soal ujian akhir semester. Dan yang ketiga, Windows Form. Nah, dengan beberapa komponen seperti berikut: textbox, combo box, button, datetime picker, listbox, print dokumen, dan print review dialog. Baik, selanjutnya gambaran umum aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi dibuat berbasis desktop. Dan yang kedua, user menginput data setoran. Data disubmit dan akan ditampilkan dalam list box. Dan yang keempat, data dapat di print, review, dan print dokumen. Baik, selanjutnya. Urutan alur kerja aplikasi. Jadi yang pertama, user membuka aplikasi. Dan yang kedua, user menginput data aplikasi, menginput data setoran. Yang ketiga, user menekan tombol submit. Dan yang keempat, data ditampilkan di list box. Kemudian, user menekan tombol simpan ke file, dan data akan disimpan di dalam file. Selanjutnya, user menekan tombol print review. Selanjutnya, dokumen ditampilkan. Dokumen akan ditampilkan sebelum di print. Selanjutnya, user menekan tombol print. Baik. Nah, di sini saya kurang menambahkan satu. User menekan tombol reset. Nah, jika user menekan tombol reset, maka akan mengubah tampilan awal menjadi seperti semula pada saat data sebelum diinput. Baik. Fitur input dan rekap data. Data yang diinput yaitu nama santri, nama surat, ayat awal, ayat akhir, dan tanggal penyetoran. Baik. Yang kedua, proses validasi data dilakukan sebelum disimpan. Nah, yang ketiga, data direkap dalam list box. Dan yang keempat, data yang ada di list box akan menjadi sumber percetakan dokumen. Baik, selanjutnya, print review. Print preview menampilkan tampilan dokumen yang akan dicetak. Jadi di aplikasi saya ini akan menggunakan print preview yang berguna untuk menampilkan tampilan dokumen yang akan dicetak. Dan kemudian menggunakan print review dialog. Dan yang ketiga, fitur ini dapat membantu pengguna untuk memastikan layout benar dan rapih. Baik, selanjutnya. Dan di sini saya menambahkan tadi sesuai yang saya presentasikan, di aplikasi saya menambahkan print dokumen. Konsep dalam fitur print dokumen
print dokumen sama dengan objek dokumen cetak. Event print page, tempat desain dokumen dicetak. Percetakan masih bersifat event-based, jadi tidak langsung tercetak dokumennya jika user menekan tombol. Nah, di sini saya dalam aplikasi saya juga menggunakan Xpos dan Ypos untuk ini. Aplikasi ini menggunakan Xpos dan Ypos untuk mengukur dan mengatur posisi teks dalam dokumen percetakan, sehingga informasi yang dicetak terlihat terstruktur dan tidak menumpuk. Xpos digunakan untuk mengatur posisi teks secara horizontal, yaitu dari kiri ke kanan. Ypos digunakan untuk mengatur posisi teks secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah. Selanjutnya, penggunaan Xpos dan Ypos membantu menjaga kerapihan layout pada dokumen. Nah, proses print dokumen. Sistem print memanggil printer default. Yang kedua, jika printer belum tersambung, maka tidak terjadi error, dan yang kedua, dokumen tetap diproses. Nah, yang ketiga, sistem ini sangat bergantung pada koneksi ke printer. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah aplikasi berhasil dibuat dan berjalan dengan baik. Yang kedua, semua fitur yang ada dalam aplikasi dapat dijalankan. Dan yang ketiga, menggunakan Ypos untuk mengatur layout dari atas ke bawah untuk menjaga kerapihannya. Dan yang keempat adalah aplikasi telah siap digunakan. Baik, sekian dari saya. Jadi, tugas ujian akhir semester A ini, saya melanjutkan tema dari tugas 2. Akan tetapi, dalam tugas ini, saya mengubah banyak sekali desain dan beberapa program untuk menyesuaikan dengan persyaratan program-program yang ada di persyaratan nomor 1 soal ujian. Baik, sekarang kita langsung coba program yang telah saya buat. Nah, jadi ini adalah bentuk desain yang saya buat. Di sini adalah nama santri, dan di sini text box untuk mengisi datanya. Ini combo box, nama suratnya, untuk memilih nama suratnya. Habis itu ditulis ayat awal, ayat akhir. Nah, di sini informasi setoran. Jadi di dalam informasi setoran ini, jika saya menulis misalkan ayat awal 4 dan ayat akhir 5, selisihnya kan hanya satu. Selisihnya berarti 2. Berarti dia setoran ayat 4 dan ayat 5. Berarti 2 ayat. Nah, jika ayat yang kurang dari 2, maka akan dianggap pendek. Dan jika lebih dari 5, maka akan dianggap panjang. Contoh di sini, kira ini. Set. Baik. Di sini saya dengan cara private sub form1.load, di sini saya menambahkan cmb surat untuk menambahkan menu-menu yang ada di combo box. Combo box yang seperti surat dan status hafalan. Oke. Jadi di sini status hafalan ada lancar, kurang lancar, harus merujaah. Ini nama-nama surat. Baik, selanjutnya di sini saya mengambil input data dari form. Nah, di sini juga kegunaan yang tadi yang saya bilang selisih antara ayat awal dan ayat akhir, yaitu 5. Jika ayat awal dan ayat akhir selisihnya kurang dari 5 atau sama dengan pendek. Dan jika lebih dari 5, maka akan dihitung panjang. Baik, di sini untuk mengecek nama, untuk mengecek data, dan di sini untuk menulis jumlah data, untuk menulis hasil data dari input yang akan dimasukkan ke dalam list box. Ini dari sini, oke.
Selanjutnya ini adalah button reset untuk mengubah tampilan yang penuh data di form, nanti akan dihapus semua seperti awal. Nah, habis itu di sini button simpan, klik, itu untuk menyimpan file, untuk menyimpan data dalam file. Oke. Selanjutnya sini button review, klik untuk melihat bagaimana sih dokumen yang akan dicetak itu. Dan di sini saya menggunakan print preview dialog 1. Jika kalian bisa lihat bagaimana ya? Oh, di sini. Di sini tertulis. Nah, print preview dialog 1. Oke. Lanjut. Nah, di sini print dokumen, print page. Tapi di sini saya masih menggunakan yang event based. Jadi belum tentu dokumen langsung dicetak, akan tetapi dokumen akan diproses untuk dicetak. Baiklah, mari kita coba sekarang. Yap, kita runningkan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini contoh nama santri adalah nama saya sendiri, yaitu Muhammad Faras. Muhammad Faras dengan surat yang saya storekan yaitu Al-Baqarah dengan ayat awal 3 dan ayat akhirnya 9, contoh, dengan status hafalan lancar. Maka di sini saya akan mensubmitnya. Nah, di sini tertulis data berhasil disubmit. Oke. Di sini data yang input data dari form akan langsung tertulis di dalam list box. Contoh di sini nama saya, habis itu ini nama surat yang saya storekan, ayatnya dari ayat awal sampai ayat akhir, tanggal data ini di input, habis itu kategori surat ini panjang atau pendek, dan status hafalannya lancar atau sesuai pilihan yang ada di sini. Nah, jika kalian ingin meresetnya, maka input form data ini akan reset, kecuali list boxnya tidak akan reset. Nah, jika kalian ingin menyimpan data ini di dalam di dalam file, maka kalian bisa mengklik tombol ini, simpan ke file. Nah, di sini tertulis data berhasil disimpan ke file. Nah, disimpan kemana? Maka di sini kita akan lihat, saya akan memperlihatkan. Jadi, file data tadi disimpan di dalam, kalian ketuk di sini, ketuk di file di folder project saya, masuk ke bin, masuk ke debug. Nah, habis itu klik ini. Selanjutnya kalian bisa klik ini, data storan. Maka di sini akan menampilkan data-data storan. Nah, kan ini data yang pernah saya submit, yang pernah saya uji coba untuk submit. Ini yang terakhir kali tadi, Muhammad Faras, Al-Baqarah ayat 3-9 di tanggal segini, kategorinya panjang dan lancar. Baik, kita lanjut. Di sini saya print dokumen, saya review dokumen dulu, pencet review dokumen. Nah, maka akan menampilkan dokumen yang akan dicetak itu seperti apa. Contoh, back of satu dokumen. Oke, nah seperti ini dokumennya yang akan tercetak. Baiklah, jika
Ketika saya mencet, mengklik tombol print dokumen, maka akan terjadi print berhasil. Kenapa? Sesuai yang saya presentasikan tadi, jadi ini hanya bersifat event based. Jadi mau aplikasi ini sudah terhubung dengan printer atau belum, maka data akan tetap diproses. Akan tetapi data tidak akan langsung dicetak. Baik, sekian dari saya. Kalau ada banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.